Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kesesakan, pada masa kesukaran yang besar, pada masa penderitaan, pada masa kita menghadapi situasi-situasi sulit, tahukah saudara, keraguan-raguan, ketidakpercayaan terhadap kuasa Allah, mujizat dari Allah itu begitu menggerogoti, begitu menggoda dan mempengaruhi kita, saudara. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya diseret sedikit demi sedikit oleh iblis untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada kuasanya, tidak percaya lagi kepada kemampuannya, tidak percaya lagi bahwa Dia Tuhan yang memperhatikan, tidak percaya lagi dengan kasih-Nya, tidak percaya lagi dengan penyertaannya, saudara. Akhirnya tokoh saudara, banyak anak Tuhan akhirnya menjadi gamang, galau, kehilangan arah. Akibatnya saudara bisa diseret lebih dalam lagi oleh setan untuk saudara mengalami kepahitan, mengalami satu kepahitan kepada Tuhan, kepada situasi, kepada keadaan, kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Tentu ini situasi yang harusnya tidak boleh saudara izinkan pada masa-masa saudara dalam mengalami kesesakan, kesukaran, penderitaan, badai hidup dan sebagainya. Sebab kalau saudara mengalami keraguan-raguan dan ketidakpercayaan terhadap Allah, saudara menjadi lemah. Bukannya solusi yang saudara dapatkan, tetapi yang saudara dapatkan adalah jalan menuju kehancuran, lubang kelam yang tanpa batas. Dan itu sangat-sangat menyesakkan dan sangat mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan, menguatkan hati saudara. Keraguan dan ketidakpercayaan adalah masalah besar bagi orang Kristen. Keraguan dan ketidakpercayaan begitu negatif dan berdampak sangat buruk, dan dia bersifat mengecilkan hati saudara, menghilangkan keberanian kita. Keraguan-raguan dan ketidakpercayaan menyebabkan saudara membuat pilihan-pilihan yang buruk, pilihan-pilihan yang tidak bijaksana, yang akhirnya tindakan-tindakan saudara pun menjadi buruk, tindakan-tindakan saudara pun menjadi tidak bijaksana. Akhirnya saudara masuk ke dalam situasi-situasi yang semakin sulit dan semakin berat. Seorang yang bernama Oswald Chambers dalam quotes-nya berkata, waspadalah terhadap kebohongan dengan mengatakan, aku tidak mempunyai keraguan tentang Yesus. Kita, anak-anak Tuhan, terkadang dihinggapi keraguan tentang Tuhan Yesus. Keraguan timbul ketika kita mulai berpikir bahwa situasi kita terlampau sulit baginya. Ketika saya mencari tahu dalam diri saya cara dia melakukan hal yang diucapkannya. Ya, kita harus akui saja, saudara. Tidak perlu disembunyikan. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, situasi yang susah ini seperti yang membuat aku ragu. Ragu akan kuasa-Mu.
pengakuan yang jujur, saudara. Keraguan-raguan itu jangan saudara berkata tidak mungkin bisa masuk dalam hati saudara. Keraguan dan ketidakpercayaan itu bisa masuk dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, Oswald Chambers berkata, waspada. Kita harus waspada, saudara. Justru pada masa susah, masa sulit, apalagi kita sedang menghadapi masalah pandemi coronavirus, dan semua dimensi kehidupan dipengaruhi olehnya, bahkan kan olehnya. Untuk itu, pada masa-masa sukar, pada masa-masa saudara mengalami penampian, masa-masa Tuhan izinkan proses pemurnian saudara alami, saudara yang harus saudara lakukan adalah waspada. Berjaga-jaga, waspada terhadap apa? Ya, terhadap keraguan-raguan, terhadap ketidakpercayaan pada Allah. Itu yang harus kita waspadai. Joyce Meyer, seorang pembicara terkemuka, pembicara Kristen tentunya, membuat suatu quotes yang berkata, iblis akan memerangi Anda dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, iblis tidak tinggal diam pada saat saudara mengalami penampian. Dia ambil kesempatan itu sebesar-besarnya untuk memerangi Anda, supaya Anda menjadi ragu akan Allah, akhirnya tidak percaya lagi kepada Allah. Sehingga Joyce Meyer mengingatkan kita, ingat, iblis terus memerangi pikiran Anda. Justru pada saat saudara sedang mengalami kesulitan, akan disisipkan keraguan-raguan di dalam hati saudara. Tetapi Joyce Meyer berkata, tetapi Allah memiliki kemenangan yang menunggu untuk Anda jika Anda tetap mempercayai dan berserah kepadanya. Jadi waspada dan terus berupaya mempercayai Dia, berserah kepada Yesus Tuhan. Justru pada saat saudara mengalami masa penderitaan, aniaya, atau badai hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, badai hidup bisa penyakit, badai hidup itu bisa masalah percekcokan keluarga, badai hidup bisa juga penurunan atas bisnis kita, atau kehilangan pekerjaan bagi para profesional. Badai hidup juga bisa berbicara juga akibat daripada kegagalan demi kegagalan. Banyak anak-anak muda mengalami kegagalan dalam studi, kegagalan dalam memilih pasangan hidup, kegagalan dalam prestasi-prestasi tertentu. Banyak, saudara. Godaan terbesar pada saat kita sedang dalam menghadapi tekanan yang besar adalah keraguan-raguan terhadap Allah, ketidakpercayaan kepada Allah. Nah, bagaimana melawannya? Bagaimana melawan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari teladan Yesus. Waktu Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, iblis mencobai dia. Tapi coba perhatikan, 3 kali Tuhan Yesus dicobai oleh Satan, si cungu itu, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Dia lawan iblis dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hadapi keraguan-raguan dan ketidakpercayaan dengan memperkatakan firman Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa firman Tuhan memiliki kuasa. The power of God ada pada firman-Nya. Untuk itu kita harus tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, minta understanding yang berlimpah-limpah akan firman Tuhan kepada Roh Kudus. Karena itu akan menjadi senjata saudara
dalam melawan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan terhadap Allah yang dihembuskan oleh musuh kita yang bernama Satan, saudara. Coba kita lihat Matius 4, 8, 10 bagaimana Yesus melawan tipu muslihat, pencobaan yang dilakukan oleh setan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis. Saudara garis bawahi, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan yang sudah tertulis. Yesus berkata, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, 3 kali Tuhan Yesus memperkatakan kebenaran firman dengan ada tertulis, maka iblis lari. Terbirit-birit, hanya saudara. Firman Tuhan berkuasa. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara sedang menghadapi keraguan-raguan akibat masalah hidup, keruwetan atau kerumitan hidup saudara. Dan yang berikutnya, bagaimana melawan keraguan dan ketidakpercayaan? Dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Lalu bagaimana iman itu datang? Iman yang teguh itu datang itu dari mana? Saudara harus tahu bagaimana proses iman itu timbul dalam diri saudara. Sehingga saudara memiliki iman atau kepercayaan yang penuh kepada Allah dengan teguh. Jawaban dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Perkatakan firman Tuhan. Dan buat perkataan firman Tuhan itu didengar oleh telinga saudara. Itulah yang menyebabkan iman timbul. Itu yang menyebabkan iman itu kokoh. Terus perdengarkan firman. Terus perdengarkan firman. Buat telinga saudara memperdengar atau mendengarkan firman. Maka semakin sering saudara mendengarkan firman, iman saudara akan teguh. Bukan kata saya, tapi kata Roma 10 ayat 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang. Hilangkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan terhadap Allah. Pada masa-masa penampian, pada masa-masa saudara menghadapi badai hidup, kerumitan, keruwetan, kekacauan hidup. Pada saat saudara sedang menghadapi tekanan, yang pertama harus saudara lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Perkatakan firman dengan sebab ada tertulis. Perdengarkan firman supaya iman saudara timbul dan menjadi kokoh. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat berjuang. Amin.